Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan bersama debat nasab antara pihak pro dan pihak kontra. Saya akan memutar video beberapa yang menurut saya itu poin ya. Ini saya tidak berniat untuk menjatuhkan siapa atau siapa, tapi mengungkapkan fakta. Kita lihat video dari apa yang ada pada sesi debat tadi. Dan saya ingatkan lagi, saya tidak mau berniat menjatuhkan siapa. Video ini saya potong, saya ambil intinya. Jika ada yang memang tersinggung atau apa, itu memang poin di situ. Dan saya banyak potong bagian-bagian yang menurut saya itu tidak pantas, karena terlalu parah ya, terlalu parah. Jadi saya ambil yang tidak parah. Maksudnya kekalahannya atau ya yang sesuatu yang dianggap memalukan atau apa ya. Jadi saya ambil bagian-bagian poinnya saja. Kita lihat video debat tadi. Dan saya heran, di channel Gus Ahong mengatakan Tuan Mudakori itu luar biasa, dikeroyok 5 orang. Padahal yang di pihak Tuan Mudakori itu 3 orang. Cuma yang aktif sepertinya 2. Yang paling aktif 1, yang tidak begitu aktif 1, yang tidak aktif 1 ya. Ditambah ya Kiai Imad ya kan tidak hadir. Itu kan sudah konsekuensi dari keputusannya. Iya. Dan perwakilan itu memiliki konsekuensi juga fatal. Setelah kalah, maka pernyataan surat kuasa itu menandakan kekalahan orang yang memberikan surat kuasa. Seperti itu. Mari kita lihat videonya ya. Tuan Mudakori bersama dengan pihak-pihak yang lain. Memuat i'tiraf bisada al-Abi Alawi, pengakuan menyebut baik kutub sarikh, nasab, sabat, dan ini semuanya bohong ulama. Ini semuanya asbun ulama. Siapa? Itu jadi pertanyaan, ha? 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini. Gini, Tengku, Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan, ini kan Kiai Imad yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu nggak mensyaratkan dalam satu ada kitab hadis sezaman. disebutkan. Ya. Perhatikan di video ini, Habib Hanif sedang menjelaskan tentang nama-nama ulama dan kitab-kitab yang menyebutkan nama Ubaidillah dan Abdullah. Artinya pada masa-masa abad kebelakang itu ahli nasab, para ahli nasab, ulama nasab menyebut nama Ubaidillah dan nama Abdullah. Kemudian disanggah oleh Tuan Mudakori, tetap seperti alasan sebelumnya, kitab sezaman tidak menyebutkan. Itu kitab zaman berapa yang disebut Habib Hanif. Jadi intinya sama, kitab sezaman yang dicari alasannya. Kemudian Habib Hanif mengatakan, yang bilang harus ada kitab sezaman itu siapa? Ahli nasab semua menyebutkan pada masa-masa belakangan tidak ada dalam ilmu nasab pernyataan harus ada kitab sezaman. Seperti yang pernah saya sampaikan juga ya, ini cuma tambahan. Ahli nasab, para ulama nasab, para nasabah itu mencari nama dalam jalur nasab itu tidak selalu dalam kitab nasab. Mereka bisa mencari dari data-data yang lain dalam penemuan mereka. Mereka meneliti dari data-data yang mereka temukan, kitab sejarah dan semacamnya, atau manuskrip, naskah, atau dari data-data yang lain. Nah, seperti itu. Tidak fokus mencari dalam kitab nasab sezaman. Ya, itu gambarannya ya. Kemudian Habib Hanif meminta bukti harus ada kitab nasab sezaman. Kemudian
Tuan Mudakori ini menanggapi dengan demikian, seperti video ini selanjutnya. Al-isnadu didun. Al-isnadu dinun. Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah. Itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Ya, tenang. Santai. Itu perkataan Stop. Imam Ibnu Walaupun Mubarak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Tadi saya bilang hadis, ya. Mungkin terlalu cepat saya bicara, itu salah. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Ya, tenang aja. Lanjut, Yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Minaddin laulal Ya. isnad laqala man syaa ma syaa. Oke, itu tahu. Itu tahu. Sekali lagi yang Apa-apa. bersorak saya usir. Bisa tertib. Kita Nggak umat apa-apa. Islam beradab. Jangan bersorak seperti itu ya. Ya, yang paling penting murad daripada itu kalimat. Seandainya ada orang berkata sesuatu tanpa sanad, sungguh orang bisa bicara apapun tentang agama ini tanpa sanad. Nah, kemudian kalau Anda mengatakan Nah, jadi alasan kata Tuan Mudakori dalam video tersebut harus ada dalam kitab sezaman karena bersandarkan hadis, ternyata itu bukan hadis. Dan itu disanggah sama Habib Hanif dan Ustadz Wafi, dan Ustadz Kori juga memberikan klarifikasi bahwa itu cuma kesediaan lidah. Ya memang betul, beliau menyebutkan itu memang dari kata Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak ya. Langsung Tuan Mudakori mengatakan, jadi memang beliau memang terburu-buru sehingga salah mengatakan seperti itu. Nah kemudian jelas apa yang disampaikan, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu sebagian dari agama, dan tanpa isnad, tanpa sanad, orang akan berbicara apapun semaunya. Dengan dalil ini Tuan Mudakori mengatakan harus tersambung, ada jalur sanad yang mengatakan menyebutkan nama tokoh dalam jalur nasab. Seperti Ubaidillah ini terputus katanya. Soalnya dalam kitab-kitab nasab sebelumnya tidak ada yang menyebutkan. Nah ini kemudian diberi jawaban oleh Ustadz Wafi. bahwa Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minaddin laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah kata Kiai Imaduddin ya, dalam kitabnya. Nah, ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong. Monggo. Oke. Diberi pertegasan lagi sama Ustadz Wafi, jika dalam kitab Syajaratul Mubarakah itu menyebutkan ada 2 nama orang tambahan dari kitab-kitab sebelumnya, jika menuntut harus ada sanad dalam masalah nasab, dalam ilmu nasab, maka harus dijelaskan bagaimana sanadnya 2 nama Ali dan Husain yang ditambahkan dalam kitab Syajaratul Mubarakah, padahal dalam kitab-kitab sebelumnya tidak ada yang menyebutkan nama Ali dan Husain. Seperti Tahlibul Ansab itu hanya menyebut 1 nama, dan kitab-kitab pada masa itu hanya menyebutkan 1 nama, putra Ahmad, cuma Muhammad. Tidak ada Ali dan Husain, itu cuma ada pada kitab Syajaratul Mubarakah abad ke-7, 606 ya, abad ke-6 lah ya, kita sebut abad ke-6. Bagaimana itu Syajaratul Mubarakah sebagai landasan kuat alasan Kiai Imad menggugurkan nasab Alawi dan harus menggunakan sanad kata Tuan Mudakori, maka bagaimana sanad dari 2 tambahan dari dalam kitab Syajaratul Mubarakah ini, Ali dan Husain ini, padahal itu tidak ada pada masa sebelumnya, berarti tidak tersambung. Seperti itu. Sebutkan sanadnya kata Ustadz Wafi, nama Ali dan Husain ini kenapa disebut dalam Syajaratul Mubarakah jika memang harus ada sanad
dalam ilmu nasab. Jadi ini dijawab oleh Tuan Muda Qori. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Di Tahdhibul Ansab tidak menerangkan Ubaidillah, yang ada diterangkan satu namanya, yaitu. Setelah diberikan pertanyaan demikian oleh Ustadz Wafi, harus ada sanad Ali dan Husain dalam Syajaratul Mubarakah, kemudian Tuan Muda Qori menyebutkan saya tidak sepenuhnya berlandaskan pada Syajaratul Mubarakah. Nah kan iya. Jadi beliau kemudian menyebut kitab Tahdhibul Ansab. Jadi dalam Syajaratul Mubarakah beliau tidak sepenuhnya berlandaskan itu cuma penjelasan dari Kiai Imad. Jadi beliau tidak mau menggunakan Syajaratul Mubarakah. Intinya seperti itu. Tidak sepenuhnya ikut apa kata Kiai Imad. Beliau cuma menyampaikan tulisan Kiai Imad yang ada di Syajaratul Mubarakah, mengutip Syajaratul Mubarakah. Nah lanjut. Muhammad tidak bicara tentang siapa tadi? Kiai Husain dan Ali. Iya, oke. Gini Kiai. Tadi jenengan membawa-bawa al-isnadu minaddin. Lalu tanya Ubaidillah ini ketika nasabah pada abad kebelakangan menyebutkan ada Ubaidillah, sanadnya dari mana? Nah, saya tanya balik. Kalau memang menetapkan sanad di dalam ilmu ma yata'allaqu bil ansab, maka ketika ada fa'aqibuhu salat ada 3 kan, Husain, Ali dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarul Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Nah, dipertegas lagi sama Ustadz Wafi. Ketika Ustadz Tuan Muda Qori mengatakan harus ada sanad dalam ilmu nasab, dan Ubaidillah dinyatakan terputus sanadnya karena pada kitab nasab sebelumnya tidak disebutkan, tapi pada masa-masa belakangan para ulama nasab menyebutkan dalam kitab nasab, maka berarti terputus karena tidak ada sanad. Maka nama Ali dan Husain yang ada kitab Syajaratul Mubarakah itu juga terputus sanadnya karena dalam masa kitab sebelumnya itu tidak disebutkan. Yang disebutkan putra Ahmad bin Muhajir, Ahmad al-Muhajir itu cuma satu Muhammad dalam masa-masa sezamannya. Jadi juga harus dimintai sanad juga ya, nama Ali dan Husain yang ada di Syajaratul Mubarakah. Kirim lewat WA, kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanadnya. Apa ini? Bukan Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Jai? Apa ini? Oh, Kiai Imad. Kiai Imad kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan tesisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarul Mubarakah. Baca. Nah, jadi Tuan Muda Qori mengirimkan entah apa yang ada di HP-nya. Katanya jawaban dari Kiai Imad atau apa ya, kurang jelas juga. Mungkin itu semacam jawaban dari Kiai Imad tapi tidak dibaca, entah apa itu, mungkin tidak menjawab dari apa yang dibahas dan dipertanyakan oleh Ustadz Rafi terkait tanggapan Ustadz Muda Qori tentang sanad dalam ilmu nasab. Boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Dah, balik ke awal aja. Jangan Balik ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus, dibaca. Monggo Gus. Karena tadi sudah bawa sanad. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo. Dibaca sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarul Mubarakah. Kitab sebelum Syajarul Mubarakah yang Betul. menyatakan Husain bin Ali. Nah, Husain dan Ali bin Ahmad. Saya tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Kita tunggu ya. Allahu Akbar. Ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini. Nah, jadi dimintai sanad harus disebutkan
sanad dari Ali dan Husain yang ada Syajaratul Mubarakah. Kenapa tidak tersambung? Kenapa terputus? Syajaratul Mubarakah bagaimana kok menyebutkan dua nama yang tidak ada dalam kitab nasab sebelum-sebelumnya? Selama 250 tahun tidak ada kitab yang menyebutkan. Jadi dimintai sanad juga, karena Ubaidillah dimintai sanad. Jadi Ali dan Husain dalam Syajaratul Mubarakah dimintai sanad juga. Itu kan fair. Nah, ini belum ada tanggapan. Nah, tanggapan dari Gus Jazuli malah katanya ini melebar kemana-mana. Kan ini cuma mempertegas, katanya harus ada sanad. Setelah dimintai sanad, ini melebar kemana-mana katanya. Ya, kemudian dibantah juga ya nanti ini. Pernyataan Gus Jazuli ini kok bukan merembet ini. Pembahasan mengenai Ubaidillah belum beres, Nggak usah tinggal ke ngeles. pembahasan yang lain. Gak usah ngeles, sanatnya baca dulu, baru bahas yang lain. Gus Jazuli ini gimana Gus Jazuli ini? Sanatnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah, ya, yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja, begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imad semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya Ya. begitu. Nah, jadi kalau Ubaidillah mau digugurkan karena sanadnya terputus, dalam kitab-kitab sebelumnya tidak disebutkan, maka nama Ali dan Husain yang ada di Syajaratul Mubarakah juga digugurkan karena terputus juga, tidak tersambung. Itu cuma ada di kitab Syajaratul Mubarakah abad ke-6. Ya, jadi fair ini katanya. Berarti anak Ahmad al-Muhajir ini cuma Muhammad, yang Ali dan Husain harus terputus seperti Ubaidillah. Harus, jika terputus tidak disebutkan sebelumnya, sama-sama Ali dan Husain hilang. Tidak sah, gugur. Kesahihan nasabnya, jalur nasabnya gugur. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi, Ali dan Husain, Ali dan Husain. nggak ada, ya, bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, Selesai malah tesis keiman selesai kalau Syajarah Mubarakah ada Agorat. Selamat datang di kebenaran. Tenang. Ini Gus Jazuli mempertegas, berarti ya kalau Ali dan Husain gugur, Ubaidillah juga gugur. Ya berarti ini kan beliau ingin menegaskan, ya sudah gugur saja, Ali dan Husain gugur, Ubaidillah gugur juga. Nah, jika demikian, jika memang gugur, maka Syajaratul Mubarakah yang menyebutkan Ali dan Husain ini tidak bisa dijadikan landasan untuk menggugurkan nama Ubaidillah dengan alasan kitab sezaman, karena sama-sama tidak tersambung, dan Syajaratul Mubarakah jadi rungkat. Iya, ya kira-kira ya seperti itu. Nah, Gus Jazuli malah ketawa sendiri, tersenyum sendiri, tersipu malu kah? Ya sepertinya ya. Ya, karena termakan dengan ucapannya sendiri. Syajaratul Mubarakah gugur sebagai kitab landasan untuk menolak nama Ubaidillah karena dia juga rungkat. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Bisa nelpon ke Imat boleh nggak apa-apa. Mungkin lewat mikrofon nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Sekilas perdebatan tadi. Ya, itu cuma sekilas, lain yang panjang. Jadi itu gugur perjuangan untuk mengatakan sanad harus tersambung, harus ada di dalam kitab sezaman, karena dalam ilmu nasab tidak mengenal yang namanya sanad. Ini tidak termasuk dalam metode ilmu nasab. Kalau sanad disambung-sambungkan dalam ilmu nasab, ini ruwet kata Ustadz Wafi, dan memang demikian. Dan seperti saya sudah jelaskan tadi, dalam ilmu nasab, para ahli nasab, ulama nasab tidak hanya berpatokan dalam kitab nasab. Seperti itu. Ya, bagaimana tentang hasil debat tadi? Silahkan Anda menilai sendiri. Saya ini potong ya bagian dari yang kurang pantas, memalukan pada pihak sebelah, pihak yang Kiai Imad ya. Ya supaya tidak terlalu parah lah ya. Ya, saya ambil poin-poin saja ya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.